Bersyukur sekali ya kita bila Tuhan masih memberi kesempatan pada kita hingga hari ini untuk datang kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah anak dari YouTube GKI Kediri. Betul Kak Nata, selama kita menurut firman Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kita. Mari kita pujikan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan pada kami hingga hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah ini. Kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Nata, apakah Kak Nata perlu ke dokter jika Kak Nata sehat untuk berobat? Tidak Jo, hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Tapi kita juga seperti orang sakit loh, karena kita adalah manusia yang berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan saja, Tuhan memberkati kita. Orang sakit tak perlu ke dokter. Orang sehat tak perlu dokter, hanya yang sakit perlu dia. Datang terpanggil yang benar, panggil yang berdosa, panggil orang berdosa.
mempersiapkan hati dan diri kita agar Tuhan menolong kita. Dan mari kita pujikan, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Baik adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Tias ajak adik-adik semuanya untuk bisa berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan dari firman yang kami renungkan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati anak-anak-Mu agar setiap anak-anak-Mu boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Lewi pemungut cukai. Terambil dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia.
Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari sengaja bacaan firman Tuhan, kiranya kita terus dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nah, adik-adik, siapa yang pernah sakit? Adik-adik ada yang pernah sakit? Boleh angkat tangannya? Iya, ini lagi musim penghujan ya adik-adik ya. Seringkali banyak yang sudah sakit, terjangkit sakit. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang demam, ya kan? Nah, adik-adik, ketika kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian segera akan mencari orang tua ya. Mah, kepalaku pusing, badanku panas gitu ya. Kemudian mama kalian akan berkata apa? Nih, minum obat. Kalau sehari 2 hari tidak kunjung sembuh, pasti orang tua kalian akan membawa kalian kemana? Iya, pasti akan dibawa ke dokter. Kan kenapa adik-adik kita harus ke dokter? Ya supaya kita dapat penanganan yang tepat ya adik-adik ya. Supaya kita segera sembuh, segera pulih lagi. Setiap orang yang sakit membutuhkan dokter adik-adik. Seperti halnya juga pada firman Tuhan hari ini. Ada sebuah kisah yang menarik adik-adik. Pada suatu kali Yesus pergi ke pantai danau. Semua orang banyak datang berbondong-bondong di sana. Lalu ia pun mengajar. Nah adik-adik, ketika ia berjalan, dia melihat ada seorang yang bernama Lewi. Lewi ini adalah anak Alfeus, Bapak Alfeus ya, sedang duduk di rumah cukai. Nah adik-adik, kemudian Yesus pun menyapa dia. Halo, ikutlah aku, ayo ikutlah aku. Ketika dia sedang berjalan adik-adik, Yesus berjalan, kemudian dia melihat ada seorang bernama Lewi. Lewi ini anak Alfeus. Dia sedang duduk di rumah cukai adik-adik. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus memanggilnya dan menyapanya. Ikutlah aku. Nah adik-adik, apa yang menjadi respon Lewi? Apakah dia menolak ajakan Yesus? Tidak adik-adik. Tetapi dia ikut serta dia berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian adik-adik, Yesus diundang makan ke rumah Lewi. Ternyata di sana adik-adik tidak hanya Yesus yang diajak makan. Para murid-murid dan juga para pemungut cukai dan orang-orang berdosa juga ikut di dalam perjamuan makan di sana. Nah, tentu saja adik-adik, para ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat kalau Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka pasti sudah mulai berbisik-bisik, loh, kenapa kok Yesus mau ya dekat-dekat dengan orang berdosa? Kenapa Yesus mau dengan orang Lewi itu? Nah adik-adik, seperti yang kalian ketahui bahwa seorang yang menjadi pemungut cukai adalah satu profesi adik-adik yang tidak disukai banyak orang. Bahkan dianggap dia adalah golongan yang tidak benar begitu adik-adik. Kenapa? Karena Lewi sebagai seorang pemungut cukai adalah pekerjaan yang dianggap haram bagi umat Yahudi. Karena pekerjaan mereka identik dengan pemerasan dan manipulasi keuangan, berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang menganggap bahwa orang pemungut cukai adalah seorang yang sangat berdosa, seorang yang melakukan kejahatan, seorang yang dianggap buruk di mata masyarakat. Sehingga tentu saja adik-adik, ketika Yesus memanggil Lewi, mengundang Lewi, dan mengajak Lewi bersamanya, ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa Yesus mau memanggilnya? Kenapa harus Lewi, seorang pemungut cukai? Dan kenapa juga Yesus harus makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa? Nah, tentu saja adik-adik, pertanyaan ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi didengar oleh Yesus. Yesus pun mendengar dan berkata kepada mereka,
Apa yang dikatakan Yesus adik-adik? Iya. Di ayat yang ke-17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, adik-adik, seperti halnya adik-adik dan juga Kak Tias yang ketika sakit membutuhkan dokter, Yesus pun hadir di dalam hidup kita menjadi seorang tabib, adik-adik. Tabib itu adalah seorang dokter, adik-adik ya, yang mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tentu saja sakit yang di sini bukan sakit secara fisik yang dimaksud Yesus, tapi sakit secara rohani, secara mental, dan orang-orang berdosa. Tuhan hadir. Lewi seorang yang berdosa. Lewi adalah dikatakan seorang yang bahkan dianggap remeh oleh orang lain, seorang yang dijauhi oleh orang lain. Tetapi Yesus mau menyapa, ikutlah aku, mari bersamaku, mari ikut aku. Dan Lewi pun dengan respon yang luar biasa, dia berdiri dan mengikuti Yesus. Sehingga itu adalah bentuk imannya bahwa dia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Yesus pun memanggil Lewi, seorang yang berdosa, Tuhan juga memanggil setiap kita, adik-adik. Kita juga tidak luput dengan dosa. Seberapa banyak dari adik-adik juga Kak Tias yang kadang-kadang juga seringkali mendukakan hati Tuhan dengan sikap, perkataan yang seringkali melukai hati Tuhan. Tetapi adik-adik, hari ini Tuhan hadir bagi Kak Tias, bagi adik-adik yang di rumah. Yesus hadir bagi setiap orang yang berdosa. Ketika Tuhan memanggil, mari datanglah kepadaku, semua yang berdosa, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang menanggung begitu banyak dosa. Yesus memanggil setiap kita. Dan Tuhan ingin memberikan kelegaan bagi kita semuanya, adik-adik. Memberi kelepasan, memberi pengampunan, dan juga mengampuni segala dosa-dosa kita, memulihkan kita. Nah, adik-adik, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Apakah kita mau mendengar ketika Yesus memanggil kita, ikutlah aku, ikutlah aku? Apa yang menjadi respon adik-adik? Apakah adik-adik menolak, enggak mau Tuhan, aku enggak mau ikut Tuhan? Atau adik-adik mau berdiri dan mengatakan, Tuhan aku mau ikut, Tuhan aku mau ikut, Tuhan aku mau ikut Engkau. Nah, adik-adik, kiranya respon yang sama seperti yang Lewi lakukan juga menjadi respon adik-adik semuanya. Kita mengikut Tuhan karena Tuhan datang bukan memanggil orang-orang yang benar, tetapi orang-orang yang berdosa seperti kita dipanggil oleh Tuhan untuk Tuhan boleh ampuni dan pulihkan kita. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan rindu agar kita dipulihkan. Untuk kita tidak terus sekali berbuat dosa, Tuhan ampuni, kita lakukan dosa lagi. Bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita menyadari akan segala keberdosaan kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Maka adik-adik percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan setiap adik-adik. Semua orang yang mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan mau memulihkan kita, mengampuni kita. Tetapi apakah kita terus berkubang di dalam dosa yang sama? Apakah saat kita dulu, misalnya nih adik-adik ya, dulu adik-adik suka membantah kepada orang tua, suka marah-marah, ya, suka berkata kotor, suka mencuri, suka berbohong. Apakah kebiasaan dosa ini yang akan terus kita pertahankan? Ketika kita sudah menerima Yesus di dalam diri kita, mengundang Yesus secara pribadi dalam diri kita, dan memohon pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi anak-anak yang baru, manusia baru, anak-anak yang mau berbalik dari dosa-dosanya dan tidak melakukan lagi. Kita mau berkomitmen adik-adik. Kalau hari ini Kak Tias tidak tahu apa yang sedang adik-adik alami. Apakah ada di antara adik-adik yang sedang bergumul di dalam dosa tertentu? Apakah ada di antara adik-adik yang sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa? Suka mencontek misalnya,
ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, mari datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, minta untuk Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Lalu kemudian tidak berhenti dari situ adik-adik, kita mau berubah, kita mau dipulihkan Tuhan, dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hari lepas hari kita diubahkan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam hari kesehari kita. Baik adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini, terambil dari Lukas 5 ayat 32. Lukas 5, yuk kita sama-sama buka ya adik-adik ya. Lukas 5 ayat ke-32. Baik. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali lagi adik-adik. Lukas 5 ayat ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami penuh dengan kelemahan, hidup kami penuh dengan dosa Tuhan. Kami sama seperti Lewi yang seringkali Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan melakukan pemerasan, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mungkin juga sama Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan tutur kata kami, dengan pikiran kami, bahkan dengan sikap kami yang seringkali menyakiti hati sesama dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami mau untuk Tuhan boleh sembuhkan, kami mau untuk Tuhan boleh pulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau berubah Tuhan, kami mau Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah tabib yang ajaib, tabib yang menyembuhkan segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan yang selalu memberkati kita. Marilah kita bersyukur atas semua berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya Kau pimpin ibadah ini pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Juga kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau saja yang memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan, marilah kita mengikut Dia. Mengikut Yesus, keputusanku. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku tak ingkar. Mari teman-teman kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadah kami walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.